pengingat, penggugah di dalam kekristenan kita di zaman modern kita hari ini, ya. Bahkan kita boleh melihat dengan perkembangan teknologi melalui media sosial, ya, kita semakin hari sebetulnya semakin diperluas di dalam wawasan-wawasan kita, tetapi ada sesuatu yang sangat mendasar sekali di dalam hal-hal pengajaran, ya, kita lebih banyak mendengar ya pengajaran, cerita, kata-kata dari para pembicara, pengkhotbah dibandingkan bagaimana kita kembali melihat Alkitab, meneliti bagaimana apa sih yang dikatakan di dalam terang firman Tuhan, ya. Bahkan melalui media sosial juga kita juga boleh banyak melihat ya berita-berita yang hoax, ya, kelihatannya benar, sekilas kelihatannya clear, tetapi ternyata itu semuanya hoax, bahkan menyesatkan di dalam apa ini, di dalam kekristenan kita. Dan pada malam hari ini kita mau belajar untuk kembali kita diingatkan, digugah, bagaimana kita mau mengembalikan akan citra diri kita sebagai orang Kristen, yang bagaimana yang hidup berpusat kepada Kristus melalui firman-Nya. Dan salah satunya yang kita pelajari pada malam hari ini adalah salah satu jemaat yang sangat ya tidak banyak terekspos, tetapi sesuatu yang perlu kita belajar, yaitu tentang jemaat di Berea. Mari buka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai 15 dikatakan begini. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci dan untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi di Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus untuk berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ya. Orang-orang yang mengiring Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Ya, kalau kita boleh melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul suatu bagaimana sejarah, bagaimana pelayanan di dalam apa ini, di dalam kehidupan Rasul Paulus ya bersama dengan rekan-rekannya, yaitu dengan Silas, ya, kita boleh melihat juga bagaimana mereka bersama-sama melayani, ya. Tetapi kalau kita boleh melihat juga bahwa di dalam kisah para rasul ini apa yang yang dialami oleh Paulus bukan sesuatu perkara yang mudah ketika dia melayani, bukan semuanya fine-fine, tetapi selalu ada tantangan, bahkan dikatakan mungkin bahasa sekarangnya itu dia apa nih kriminal persekusi, ya ini pun terjadi kalau kita boleh melihat tadi di ayat yang pasal 17 ayat yang pertama ya ketika Paulus ada di apa ini di Tesalonika mereka mengajar dengan sungguh luar biasa ya. Dan kita boleh melihat bahwa Paulus selalu hadir menjadi pusat pengajarannya adalah tempatnya adalah sinagog atau rumah ibadat Yahudi ya. Kalau kita boleh baca tadi di dalam kisah Paulus pasal 17 juga dikatakan di situ mereka hadir di situ ya selama 3 minggu Paulus banyak mengajar di dalam apa ini di dalam jemaat-jemaat di Tesalonika ya. Bahkan di dalam pengajarannya ini juga menjadi penting. Apa sih isi dari pengajaran daripada yang dikatakan oleh Paulus ya. Dan ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita hari ini. Sebetulnya fokus sentral pengajaran kita di gereja di dalam pelayanan itu apa sih? Ya. Tetapi di sini Paulus selalu menjelaskan bahkan kalau kita boleh melihat ya di dalam kisah para rasul pasal yang ke apa ini 17 ayat yang kedua dikatakan
dia menjelaskan bagian-bagian dari kitab suci. Ya, bahkan dikatakan di ayat ketiga dari pasal yang ke-17, ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kau beritakan kepadamu. Ya, inilah sebetulnya sentral di dalam pengajaran Paulus itu berbicara tentang perjanjian lama, ya, tetapi khususnya bagaimana tentang nubuatan, tentang tulisan-tulisan para nabi yang inti poinnya adalah bagaimana menjelaskan kembali, mempertegas kembali, ya, tentang Mesias, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit dari apa ini untuk menebus agar setiap manusia dari apa ini dari dosa. Bahkan kalau kita juga boleh melihat juga di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-27, ya. Ketika Yesus menunjukkan kepada muridnya pada waktu itu dalam perjalanan Emmaus pun, Yesus juga mengajar tentang hukum Taurat dan apa nih, kitab-kitab para nabi, ya khususnya bagaimana tentang nubuatan, tentang bagaimana nanti Mesias yang harus menderita, ya harus mati dan bangkit daripada antara orang mati untuk menebus manusia akan dosa-dosanya. Nah, di sinilah kita mau belajar ya di dalam jemaat yang ada di mana nih di Berea ya. Kita lalu kronologinya bahwa ketika Paulus mengajar dengan sukses di Tesalonika, tetapi dikatakan di situ juga bukan orang Romawi, tapi ada orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi yang menghasut, ya dengan pikiran jelek, dengan dasar iri hati, mereka menyerang siapa ini, menyerang Paulus, ya bahkan dikatakan di situ mereka menyerbu rumah Yason, ya bagaimana mereka ada bersama di situ, mereka dianiaya, ya istilahnya sekarang mungkin dia apa ini dipersekusi lah. Tetapi di situ dengan inisiatif dari orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi pada waktu itu, makanya Paulus bergeser ke daerah Berea, ya. Daerah Berea dan kita juga tadi melihat ketika di ayat ke-10 dikatakan bahwa apa? Paulus juga ada apa? Pergilah mereka ke apa? Rumah ibadat orang Yahudi, ya. Kita ketahui sinagog atau rumah ibadat itu sebetulnya menjadi sentral di dalam kehidupan orang Yahudi, baik di dalam pengajaran, di dalam pendidikan, di dalam segala situasi apapun, permasalahan apapun, sinagog atau rumah ibadat itu menjadi tempat ya untuk berdiskusi, untuk berdialog, menyelesaikan masalah, bukan hanya berbicara masalah apa ini agama saja, tetapi berbicara masalah semuanya. Ya, begitu juga sebetulnya kita ingin juga bahwa gereja di dalam modern hari ini bukan berbicara tentang tempat pertemuan saja, ya tentang bagaimana kita beribadah kita worship saja, tetapi sebetulnya gereja juga menjadi sumber jawaban di dalam segala hal, ya. Bagaimana tentang berdiskusi tentang bangsa, tentang politik, tentang ekonomi, seharusnya gereja sebagai tempat untuk memberikan solusi di dalam kehidupan apa ini bermasyarakat, bernegara di modern sekarang itu. Tapi kita boleh melihat gereja sekarang fungsinya cuma hanya sebagai tempat worship, tempat apa ini, tempat beribadah. Dan setelah itu ya tidak ada aktivitas lain. Nah, tapi di sini kita mau diingatkan bahwa marilah ketika kita bergereja menjadikan gereja sebagai pusat, ya, kumpulan orang-orang percaya menjadi pusat bagaimana menjadi sumber jawaban akan segala permasalahan, problema, bukan hanya berbicara tentang pengajaran, bukan hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi menjadi semuanya itu ada di dalam gereja. Nah, disinilah kita mau boleh melihat, mau belajar apa sih yang mau kita petik dari kehidupan orang-orang Berea. Ya, kita lihat di ayat yang ke-11 pertama dikatakan apa? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik apa? Hatinya daripada orang-orang Yahudi di mana? Di Tesalonika. Ya, memang kita mengerti bagaimana orang-orang Yahudi di mana nih? Di Tesalonika mereka mengejar Paulus, mereka menganiaya mereka semuanya sehingga mereka melarikan diri ke Berea. Tetapi orang-orang Yahudi di Berea ini menjadi lebih baik ya. Tetapi di sini sebetulnya banyak di dalam tema-tema khotbah di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai 14 ini banyak menceritakan, banyak mengambil satu sisi tentang yaitu tadi dikatakan lebih baik hatinya ya. Sebetulnya diterjemahkan di dalam bahasa aslinya itu dalam Indonesianya itu berhati mulia ya. Bahwa orang-orang Yahudi di Beria itu memiliki berhati mulia ya. Kalau dikatakan di Alkitab lebih baik hatinya tetapi sebetulnya
berarti mulia atau memiliki karakter yang lebih mulia, ya. Karakter yang lebih mulia, ya. Karena bagaimanapun ya mereka juga berani mengambil resiko dengan segala apa yang terjadi. Bahkan mereka juga menunjukkan dengan sikap ketaatannya semuanya. Tetapi di sinilah sikap hati yang mulia ya ditunjukkan dengan apa? Ya, kita lihat selanjutnya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka apa? Menerima firman Tuhan. Ya, katakan orang-orang Yahudi di Tesalonika itu mau menerima firman Tuhan. Ya, memang di dalam jemaat di Tesalonika juga ada sebagian, tetapi sebagian juga sedang apa ini bagaimana membuat keributan. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang Berea menerima firman Tuhan. Ya, mau menerima, mau apa lagi? Ya, dikatakan apa? Dengan kerelaan hati. Ya, kerelaan hati. Menerima firman Tuhan dengan kerelaan artinya apa? Hatinya mereka terbuka, mau dibangun, mau apa? Mau dididik, mau diajar, ya, mau menjadikan lebih dewasa di dalam apa nih? Di dalam firman Tuhan, ya. Mungkin kalau kita boleh melihat pelayanan Paulus di jemaat-jemaatnya lain, mungkin ada yang menolak, ada yang sama seperti semuanya. Bahkan kita juga di hari-hari ini di dalam dunia modern kita, kadang-kadang kita ingin menerima firman itu kalau semuanya berbicara tentang berkat, tentang kesehatan, tentang race, kekayaan, tentang menjadi kepala. Itu yang kadang-kadang lebih suka kita apa ini kita terima ya dengan rela, dengan semangat dan dikatakan amin, puji Tuhan ya atau menerima lebih banyak tentang janji-janji Tuhan. Tetapi kalau kita kembali lagi tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 tadi di ayat yang ketiga, inti poin pengajaran daripada Paulus itu adalah bagaimana dia menceritakan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, Yesus Mesias yang harus menderita. Bukan bagaimana menceritakan tentang kuasa Yesus ketika melayani, menyatakan tentang mujizat-mujizatnya, bukan, tetapi bagaimana mereka mengakui, menyatakan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, tetapi bukan Mesias secara jasmani, menjadi raja secara jasmani orang Yahudi pada waktu itu, tetapi dia adalah Mesias yang memberikan nyawanya, menebus manusia yang berdosa, dan dia bangkit dari antara orang mati dan sekarang duduk di surga bersama dengan Allah Bapa. Dan disinilah menjadi pentingnya di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus kalau kita boleh melihat di dalam apa ini, di dalam suratnya kepada Timotius, ya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan apa? 2 Timotius pasal yang 3 ayat 16 kita buka. 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan begini. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya. Segala tulisan yang dimaafkan memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Bagaimana Paulus mengajar tentang Mesias untuk menyatakan kesalahan, ya. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam apa? Dalam kebenaran, ya. Dikatakan fungsi di dalam pengajaran firman Allah itu diberitakan, diajarkan untuk mengajar tentang kebenaran, memperbaiki, menjadi nasihat itu semuanya. Ya, kadang-kadang kita tidak mau ditegur, kita tidak mau dinasihati, tetapi jemaat di Berea ini dengan segala kerendahan hatinya, dengan hatinya yang mulia, dia menerima semua pengajaran. Mungkin di dalam perspektif orang-orang Berea pada waktu itu yang mungkin dulunya pernah mendengar bahwa Yesus adalah Mesias, mungkin tanda kutip mereka masih mengharapkan Mesias secara jasmani, tetapi dengan kehadiran Paulus kembali apa menerangkan kembali bahwa Mesias yang dinyatakan melalui pribadi Yesus adalah Mesias yang menebus manusia dari dosa dan memberikan keselamatan di dalam kehidupan mereka semuanya. Ya, biarlah kita semuanya pada malam hari ini setiap firman Tuhan yang diberitakan kita boleh menerima dengan rela, dengan keterbukaan hati. Sama ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur, ya. Biarlah kita menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan, dan kita bertumbuh di situ semuanya, di dalam pengenalan akan
firman Tuhan. Itu poin yang pertama. Sekarang kita kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita lihat poin yang kedua apa dikatakan apa? Dikatakan orang-orang Yahudi di sana lebih baik hatinya mereka karena setiap hari mereka apa? Menyelidiki firman apa? Menyelidiki kitab suci, ya, menyelidiki kitab suci. Ya kita ketahui bahwa apa yang diselidiki oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah kitab Taurat, ya. Kitab Taurat, kitab para nabi, ya. Dan apalagi berbicara tentang kitab para nabi yang semuanya berbicara tentang nubuatan-nubuatan dan salah satunya adalah tentang nubuatan tentang Mesias. Sama seperti tadi saya katakan ketika Yesus bertemu dengan dua murid di dalam perjalanan Emmaus, di situ juga Yesus kembali mengajarkan tentang apa nih? Tentang kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, di sini dikatakan apa? Mereka menyelidiki kitab suci. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita boleh bertanya di dalam diri kita, ya, persentase kita hari ini lebih banyak kita mendengar khotbah dari media sosial atau kita mungkin mendengar khotbah atau kita lebih banyak untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita lebih senang mendengar, mendengar dan kadang-kadang kita juga harus melihat bahwa apa yang dikatakan oleh para pengkhotbah itu mungkin bertentangan, tidak sesuai dengan apa ini dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak pernah membaca secara langsung teks apa yang ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, disinilah kita mau belajar di dalam kehidupan orang Berea, ya, bukan hanya menerima saja dengan kerelaan hati, tetapi mereka apa, menyelidiki kitab suci. Ya. Kalau kita boleh melihat, ya, apa kurangnya? Ya, mereka sudah punya Alkitab, mereka punya Alkitab dalam tanda kutip adalah Taurat dan kitab para nabi, tetapi mereka juga mendengar langsung dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, ya. Paulus hadir di situ, mengajar di situ. Ya, tetapi orang Berea ini sangat luar biasa. Mereka menginginkan apakah yang dikatakan yang diajarkan Paulus itu sesuai dengan teks kitab Taurat dan kitab para nabi pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi apa nih penting, menjadi apa? Mengembalikan diri kita. Ya, apakah kita lebih suka mendengar khotbah-khotbah? Ya, ya tanda kutip, ya lebih menyenangkan, ada di umurnya, ada lucu-lucunya, yang lebih bersifatnya adalah memberikan janji-janji yang sifatnya lebih banyak berbicara masalah jasmani dibandingkan dengan bagaimana kita menyelidiki tentang pribadi Yesus. Ya. Kita sangat kecil sekali bagaimana kita belajar tentang karakter Kristus, pribadi Kristus, karya-karyanya, tapi kita lebih banyak melihat tentang bagaimana khotbah-khotbah kita tentang sesuatu yang ada di luaran, yang berbicara masalah pengharapan, tentang kekhawatiran, tentang sakit penyakit, tetap kita hampir tidak pernah kita membahas tentang namanya pribadi Kristus yang terus kita kumandangkan ketika kita memberitakan apa firman Tuhan. Nah, disinilah meskipun Paulus berkhotbah pada waktu, meskipun mereka mengajarkan pada waktu itu, tetapi mereka tetap menyelidiki akan apa? Akan firman Tuhan dengan apa nih? Dengan sungguh luar biasa. Mereka menyelidiki dengan teliti. Ya. Bahkan kalau kita buka di dalam apa nih? Di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Coba kita lihat apa? Katakan Roma pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dikatakan begini, sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua orang manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Ya. Ada ketakutan ya di dalam jemaat Berea. Apakah yang diajarkan oleh Rasul, oleh orang-orang pada waktu itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, bagaimana kita mengetahui setiap pengajaran yang diajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak kalau kita tidak pernah melihat kebenaran itu sendiri. Sama seperti ada ilustrasi begini. Bagaimana kita bisa membedakan barang yang asli dengan yang barang yang palsu?
Selama kita tidak pernah melihat barang yang asli, ya, kita pasti akan ditipu. Karena kita tidak pernah melihat barang yang asli. Tetapi kalau kita pernah melihat barang yang asli, ya ketika ditawarkan barang-barang yang mungkin serupa, identik, tetapi tahu, oh ini pasti palsu. Karena kita pernah melihat barang yang asli. Tetapi kalau kita tidak pernah melihat barang yang asli, ya kita disodorkan barang atau kita dijelaskan sama orang ini asli, ya kita pasti percaya karena kita tidak pernah melihat apa barang yang asli. Begitu juga di dalam pengajaran firman Tuhan kita. Ya, biarlah setiap kita mendengar firman Tuhan, kita kembali mengcompare dengan Alkitab kita, dengan kebenaran kita. Sehingga kita boleh melihat apakah yang diajarkan itu semuanya benar atau menyimpang atau menyesatkan semuanya. Dan kita hari ini kita mau belajar di dalam apa ini, di dalam kehidupan dari jemaat di mana di Berea. Itu poin yang kedua. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Yang terakhir dikatakan apa? Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Banyak dari antara mereka menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ya, dikatakan apa? Apa yang dilakukan kebaikan hati dengan rela menerima firman Tuhan, mereka menyedikitkan firman Tuhan setiap hari, tetapi dampaknya adalah apa? Setiap hari banyak orang-orang yang percaya, bahkan di antara perempuan-perempuan terkemuka dan apa? Laki-laki Yunani. Bahkan kalau kita juga boleh melihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke-17, ya, ketika Paulus pun melayani di Tesalonika, di ayat 4 dikatakan apa? Beberapa dari orang-orang mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan apa? Terkemuka, ya. Sama. Ketika Paulus mengajar, ketika jemaat berani menerima dengan sukarela, dengan keterbukaan hatinya, yang menjadi tanah yang subur, ternyata pemberitaan firman itu membuahkan hasil. Ya, dikatakan tidak sedikit yang percaya. Bahkan dikatakan orang-orang Yunani terkemuka, bahkan apa? Perempuan-perempuan. Ya, di sini kita boleh mengcompare, ya, bahwa sebetulnya ketika Paulus mengajar di sinagog, itu kan berbicara bahwa audiens dia, targetnya Paulus adalah orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ingin mengembalikan, ingin memperjelas tentang siapa Mesias itu. Tetapi yang terjadi adalah malah orang-orang di luar, ya orang Yunani, perempuan-perempuan di sini yang malah lebih percaya tentang pemberitaan apa yang disampaikan oleh apa? Oleh Paulus, ya. Di sinilah sungguh luar biasanya ketika firman Allah diberitakan, ya. Kita mungkin rasanya sudah tertutup hati kita rasanya memproteksi diri kita. Oh, itu bukan firman untuk saya, itu untuk mereka. Ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati, kita mungkin rasanya tidak menerima itu semuanya. Tetapi bagi mereka yang menerima dengan rela hati, dengan keterbukaan hati yang sungguh luar bahkan meneliti akan firman Tuhan itu dikatakan apa hasilnya apa? Mereka semuanya menjadi apa? Menjadi percaya semuanya. Ya, bahkan orang-orang Yunani dan orang-orang apa ini perempuan-perempuan pada waktu itu. Makanya kita coba boleh melihat apa yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat apa yang dikatakan tentang 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama dikatakan apa? Ayat yang kedua dan keempat. 2 Petrus pasal yang pertama 2 sampai 4 dikatakan begini. 2 Petrus pasal pertama ayat kedua sampai 4. Kasih karunia dan damai sejahtera kamu, melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan apa? Yesus Tuhan kita. Ya. Dikatakan tiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengetahuan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, dikatakan dengan pengajaran pemanggilan yang mulia oleh kuasanya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membicarakan apa? Dunia. Ya. Seharusnya orang-orang Yahudi pada waktu itu di Tesalonika maupun di mana Beria yang menjadi target di dalam pelayan Paulus, bahkan mereka tidak melihat, tapi dengan apa? Di sini Petrus menegaskan, orang-orang Yunani dan orang-orang perempuan itu memperoleh anugerah panggilan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita hari ini bersyukur kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, kita tidak pernah ketemu dengan Paulus, tetapi oleh karena kitab suci, kita mengenal, kita menerima, kita boleh memperoleh keselamatan, dan kita boleh mengakui akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Mesias yang ajaib. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi apa? Percaya. Meskipun kita hari ini cuma mengenal segala sesuatunya hanya melalui teks Alkitab ini, tetapi dengan teks Alkitab ini, ketika kita beranikan diri seperti jemaat di Berea, merenungkan, menyelidiki, dan membangun akan kehidupan kita semakin dewasa. Dan ketika kita berani menyampaikan, bersaksi melalui firman Tuhan, disitulah banyak orang percaya, dipanggil memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Biarlah kita semuanya pada malam hari ini, sedikit, sedikit sekali, tulisan tentang jemaat di Berea, tetapi banyak hal yang perlu kita banggakan, kita contohkan, kita pelajari dari kehidupan mereka semuanya. Biarlah kita di dalam dunia era modern ini, dengan segala media-media yang ada, marilah kita lebih lagi mendewasakan diri kita, memahami akan firman Tuhan dengan benar, sehingga setiap firman-firman yang mungkin, tanda kutip, melalui media sosial, melalui apa semuanya kita sudah mengalami, oh ini tidak benar, oh ini menyesatkan, oh ini hoak. Kita bisa melakukan itu semuanya karena kita sudah memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sejati, yang asli itu. Biarlah kita semuanya pada malam hari ini, pertolongan, kasih, dan anugerah Tuhan melimpah bagi kita semuanya, dan kita terus menjadi jemaat yang dewasa di dalam Kristus, dan Tuhan mewakili kita sebagai alatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Ayu.